Selanjutnya ada expression tree. Nah, di expression tree itu ada 3 bentuk ekspresi. Nah, pertama atau satu bentuk yang paling umum yang digunakan oleh kita sebagai manusia. Nah, itu sebagai input komputer, yaitu yang sering kita kenal adalah aritmatika, yaitu disebut dengan infix. Nah, dan 2 bentuk lainnya itu biasanya digunakan oleh komputer sebagai proses, yaitu ada postfix dan prefix. Nah, di situ ada tabel untuk perbedaan dari infix, postfix, dan prefix. Nah, nomor 1, misalkan di sini ada infix, yaitu yang digunakan yang digunakan oleh manusia ya, yaitu aritmatika biasanya kalau penjumlahan A plus B, ya itu infix ya, A plus B. Oke, di sini ada A plus B. Oke, ada A plus B. Nah, jika ke postfix untuk yang biasa digunakan oleh komputer sebagai proses, nah biasanya postfix itu di dalam tree itu caranya itu dari anak paling kiri ya, terus dilakukan dari node yang paling kiri juga. Kalau sudah habis di anak paling kiri, berpindah ke anak paling kanan. Nah, anak paling kanan juga dilakukan dari node paling kiri. Lalu kalau sudah habis di di anak paling kanan, lalu baru ke parents. Nah, di sini ada infixnya atau aritmatikanya A plus B. Kalau dikeposfikan itu ada menjadi di sini AB baru aritmatikanya itu plus. Lalu jika A plus B infix dijadikan prefix, itu menjadi plusnya dulu ya, aritmatikanya dulu plus baru AB. Oke, lebih jelasnya akan kita bahas tutorialnya saya akan kasih. Nah, di sini ada contohnya, saya akan kasih tutorialnya. Selanjutnya itu contoh dari expression tree. Di sini ada soal ya, ada sebuah tree nih yang kayak gini. Nah, diminta soalnya tentukan 3 bentuk ekspresi dari expression tree, yaitu prefix, postfix, dan infix ya. Kalau kita ini lagi ada 3 bentuk ekspresi kan di dalam sebuah expression tree ya, ada prefix, postfix, dan infix. Nah, yang paling umum digunakan kita sebagai manusia yaitu sebagai input komputer atau dikenal sebagai aritmatika, yaitu infix. Lalu yang 2 bentuk lainnya itu adalah yang digunakan komputer sebagai proses, yaitu prefix dan postfix. Oke, di sini kita akan jawab dulu, lalu agar lebih gampang kita jawab dari infix dulu aja ya. Yang biasa digunakan oleh manusia, yaitu sebagai aritmatika kalau manusia ya bacanya biar kayak. Nah, lalu infix itu, nah kalau dilihat dari tabel sebelumnya kan ada ya perbedaan-perbedaannya. Jadi kita tentukan di sini karena aritmatika kayak A plus B atau 2 tambah 2, 1 tambah 1 ya, kayak 2 kali 2, kayak matematika biasa yang kita pelajari. Lalu di sini infix berarti kita lihat
yang dari semua ini, maka kita akan menjawab. Berarti kalau infix berarti kita baca dari paling bawah dahulu ya, harus angkanya terlebih dahulu baru ininya, tanda aritmatikanya. Oke, kita ini berarti dari anak paling kiri 2, lalu ke sini 2, baru ke induknya anak paling kiri, terus lalu ke induk, lalu ke anak paling kanan. Nah, baru kita ke subtract yang paling kanan, tapi pengerjaannya tetap dari anak yang paling kiri. 2, tadi kan ini 2 plus 2. Nah, kita kesini dulu ya, plus, baru kita kesini lagi. Oke, dari sini ke anak paling kiri, baru ke sini 2. Nah, agar lebih gampang, ini kita tutup dulu ya, 2 plus 2 kan, lalu ini tambah ke sini, baru ke anak paling kiri dari yang sini itu 2 juga, baru ke induknya itu plus ya, baru ke 2 lagi gitu, kita tutup biar lebih gampang. Nah, lalu di sini kita tutup kurung lagi karena kita mau ke sini, baru ke root ya, paling atas root. Nah, ke root, lalu ke yang sebelah sini kita, karena di sini udah habis, terus ke root, lalu kita ke yang subtract yang paling kanan, itu dimulai dari anak paling kiri yaitu 3, baru ke induknya tanda aritmatikanya plus, lalu ke anak paling kanan yaitu 3 juga. Lalu supaya lebih enak dilihatnya kita tutup kurung juga. Nah, itu untuk infix. Karena semua sudah selesai, kita masukkan ke ininya, maka sudah selesai di infix. Baru kita ke prefix. Nah, untuk prefix yaitu karena yang biasa digunakan oleh komputer sebagai proses, maka kita maaf ya, postfix dulu aja, postfix ya, postfix. Nah, postfix dia itu langsung kita ini aja. Nah, kalau postfix dia tetap sama, mulai dari angka dulu ya, walaupun dia yang yang dibaca komputer ya. Nah, tapi kalau postfix tetap kita baca dari yang angka terdahulu. Nah, kita kerjakan dari bawah, dari anak yang paling kiri, dari subtree yang paling kiri juga. Lalu di sini kita tuliskan 2, lalu baru dia ke anak paling kanan 2, baru ke induknya yaitu plus. Nah, habis itu ke anak paling kanan dia perginya, dari subtree yang ini ke anak paling kanan, tapi kita kerjakan dari yang paling kiri yaitu 2, baru ke sini 2, lalu ada baru ke induknya yaitu plus, baru ke atas plus lagi. Lalu karena ini sudah selesai, baru kita kerjakan ke subtree yang paling kanan, yaitu di sini ada kerjakan dari yang paling kiri juga 3, lalu baru ke yang anak paling kanan 3, lalu ke induknya plus, baru ke root. Di sini pengerjaan postfix itu rootnya terakhir gitu. Itu untuk postfix. Selanjutnya kita ke
prefix. Ini postfix ya. Oke. Nah, lain lagi, berbeda lagi untuk prefix. Nah, prefix ini benar-benar beda lagi dari yang dua ini. Kalau prefix dia mengerjakannya itu tandanya dari tanda aritmatikanya, bukan dari angka, maka dia mengerjakannya dari paling atas. Oke, kita kerjakan dari yang paling atas lalu ke paling kiri. Subtree paling kiri, nanti subtree paling kanan terakhir lagi. Oke, lalu kita masuk ke rootnya dulu, plus, lalu ke sini ke subtree yang sebelah kiri, yaitu plus juga, lalu ke yang paling kiri. Ya, pokoknya kerjakan dulu yang paling kiri. Plus lagi, kerjakan paling kiri lagi. 2, baru kita ke sini. Itu 2. Baru kita pindah ke subtree yang kanan. Nah, di sini ada induknya, yaitu ada anak dari sini yaitu plus. Kita tuliskan karena tadi ini udah kan dari sini ke sini baru, jadi ini nggak usah lagi karena sudah, jadi maka langsung ke sini. Plus yang di sini, plus lalu ke kiri. Nah, ini baru ke kiri lagi. Terus 2, baru 2 yang di kanan. Nah, berarti ini udah selesai. Maka kita pindah ke root subtree yang di kanan, sebelah kanan. Oke, ini kita tuliskan dari yang atas, paling atas. Karena root tadi udah paling pertama, tidak dituliskan lagi, maka yang paling atasnya adalah plus. Kerjakan yang sebelah kiri, yaitu 3 di kiri, lalu tulis 3 yang di kanan. Oke, itu untuk prefix. Oke, agak sedikit ribet, tapi semoga jelas ya dan mudah dipahami. Contoh lain dari expression tree. Nah, di sini konversikan infix menjadi postfix. Oke. Pertama, di sini ada sebuah tree tentunya ya. Kalau kita mau ubah infix menjadi postfix, maka dari itu kita kerjakan dulu. Yang pertama adalah infixnya. Oke, infixnya yaitu bahasa yang kita gunakan yang dalam mengerjakan aritmatika ya, yaitu pasti dimulai dari ininya dulu ya, angka atau hurufnya dulu, baru ke tanda aritmatikanya. Oke, baru dari yang paling bawah dan paling kiri. Anak paling kiri yaitu adalah A ya, baru kalau infix berarti A dikali ya, ke sini dulu, ke atas, ke induknya kali ya, baru ke anak paling kanan yaitu B, lalu ke tanda aritmatikanya kembali yaitu minus, baru ke yang subtree paling kanan yaitu C. Itu untuk infix ya, kan jadinya jadi sebuah aritmatika kan, jadi A kali B minus C. Nah, itu yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, menjadi ubah infix ini menjadi postfix. Oke. Nah, untuk postfix sendiri masih sama ya, angka atau huruf yang terdahulu, tapi si tanda aritmatikanya itu
di akhir, baru huruf atau angkanya, baru itunya lagi, tanda aritmetikalnya lagi. Oke, berarti karena yang didahulukan adalah angkanya atau hurufnya terlebih dahulu, maka kerjakan dari yang paling bawah dan sebelah paling kiri, yaitu adalah A. Kita ke anak paling kanan, yaitu B, ya. Lalu ke induknya di sini kali, ya. Lalu kita ke kan sini sudah rootnya paling terakhir, jadi ke anak paling kanan dulu, subtree yang di kanan, anaknya cuma satu, yaitu C, baru kita ke root. Itu untuk infix menjadi postfix. Nah, kalau misalkan dirubah lagi menjadi prefix, gitu ya, dirubah lagi jadi prefix. Nah, seperti tadi, kalau prefix itu adalah dimulai dari atas terlebih dahulu, dari rootnya terlebih dahulu, maka baru ke tanda aritmetika yang lain. Jadi kita tuliskan rootnya adalah minus, lalu ke yang subtree paling kiri dulu, yaitu kali, lalu ke yang anak paling kiri, yaitu A, lalu baru ke B, dan terakhir adalah, karena root udah ya, dan yang terakhir cuman ada C. Itu untuk kalau misalkan diminta menjadi prefix juga. Oke, itu contoh lain dari ekspresi tree. Nah, semoga bisa dipahami.